Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mau melanjutkan pelajaran kita. Modul yang berikut ini, modul tentang barisan dan deret aritmatika. Apakah barisan aritmatika, apakah deret aritmatika, akan kita pelajari bersama-sama, akan kita diskusikan bersama-sama melalui modul ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku barisan aritmatika. Jadi, deret dan barisan itu mempunyai hubungan yang erat. Karena di dalam definisinya ada kata penjumlahan, maka di dalam simbolnya kita juga menuliskan deret aritmatika ini menggunakan simbol tanda penjumlahan. Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN dikurangi 1. Kalau S9 berarti kita menghitung 9 suku pertama. Kalau S100 berarti kita menghitung 100 suku pertama. Jumlah 100 suku pertama. Ada dua bentuk untuk menentukan deret aritmatika ini. Bisa menggunakan bentuk yang ringkas, bisa menggunakan bentuk yang panjang. Sn sama dengan N dibagi 2 di dalam kurung A ditambah UN. Ini bentuk yang ringkas. Atau kita juga bisa menggunakan bentuk yang ada di bawahnya. Bentuknya agak panjang. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kurung tutup dikalikan dengan B. Nah, contohnya seperti ini. Berapakah jumlah semua bilangan bulat antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5? Barisan bilangan antara 100 dan 300 itu kita cari dulu. Dimulai dari 105, 110, 115. Perhatikan di sini habis dibagi 5 itu berarti selisihnya nanti 5. Dan seterusnya sampai 295. Mengapa angka 100 dan 300 tidak menjadi bagian dari barisan bilangan ini? Karena di dalam soalnya ada kata-kata di antara. Bilangan bulat di antara 100 dan 300. Berarti 100 dan 300-nya tidak masuk di dalam barisan bilangan tersebut. Nah, kalau barisannya ini sudah ketemu, 105, 110, 115, dan seterusnya, maka kita bisa menentukan suku pertamanya atau A-nya adalah 105, B-nya adalah 5, dan UN atau suku terakhirnya adalah 295. Yang ditanyakan berapakah jumlah semua bilangan tadi. Jadi 105 ditambah 110 ditambah 115 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 295. Menyelesaikannya bagaimana? Karena N-nya belum kita ketahui, maka kita cari dulu N itu berapa. Dengan cara menggunakan UN sama dengan 295. Kita masukkan atau kita tulis rumus dulu. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1B. Kemudian kita masukkan karena tadi sudah kita ketahui suku terakhirnya adalah 295, tetapi N-nya belum kita ketahui. Jadi 295 sama dengan 105 ditambah N dikurangi 1 dikalikan 5. Ini masih dalam bentuk N ya, karena memang N-nya akan kita cari. 295 sama dengan 105 ditambah 5N dikurangi 5.
Lakukan bertahap sehingga nanti hasilnya kita akan mendapatkan 5N sama dengan 195 sehingga N-nya 39. Nah, ini kita sudah mengetahui bahwa suku ke N itu maksudnya adalah suku ke 39. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Sn. Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan A ditambah UN. S39 sama dengan 39 dibagi 2 dikalikan dengan 105 ditambah 295. Nah, hasilnya adalah 7.800. Sehingga kita bisa menjawab jumlah semua bilangan di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah 7.800. Contoh berikutnya, ada sebuah deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik ditambah X sama dengan 99. Kita diminta untuk menentukan nilai X-nya berapa. Dari soal kita bisa mengetahui bahwa suku pertamanya sama dengan 3, kemudian bedanya adalah 2. Jumlah N suku adalah 99. Yang ditanya adalah X-nya, sehingga kita bisa menjawab menggunakan rumus Sn. Ini menggunakan rumus yang panjang. Kenapa? Karena yang diketahui adalah A dan B, suku pertama dan beda. Sn sama dengan setengah N dikalikan dengan kurung buka 2A ditambah dalam kurung N ditambah 1 dikalikan dengan B. Sn-nya kita masukkan 99, kemudian setengah N dikalikan dengan 2 kali 3, karena A-nya adalah 3, ditambah dalam kurung N dikurangi 1 dikalikan B. B-nya kita ganti dengan angka 2. Sehingga kita dapatkan 198 itu sama dengan N dalam kurung 6 ditambah 2N dikurangi 2. Dari mana 198 ini? Jadi 99 dikalikan 2, kemudian di ruas kanan setengah N dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N tambah 1 kurung tutup dikalikan B, itu juga dikalikan 2. Ketika ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikalikan dengan 2, maka kita mendapatkan hasil 198 itu sama dengan N dalam kurung 6 ditambah 2N dikurangi 2. Lakukan bertahap. 198 sama dengan N dalam kurung 4 ditambah 2N. Dari mana 4? Perhatikan yang ada di dalam kurung ada 6 dikurangi 2, kan 4. Nah, langkah berikutnya kita susun yang rapi sehingga kita dapatkan 2N kuadrat ditambah 4N dikurangi 198 sama dengan 0. Ini sebuah persamaan kuadrat. Jadi kita bisa mencari faktornya. Nah, setelah difaktorkan ternyata hasilnya N-nya sama dengan 9 atau N-nya sama dengan negatif 11. Tentu negatif 11 ini tidak dipakai sehingga kita fokus pada N sama dengan 9. Sesudah diketahui N-nya, suku ke 9, maka kita bisa mencari X-nya ini bahwa X ini adalah suku ke 9. Kita masukkan ke dalam rumus suku ke N. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kali B.
Nah, UN-nya ini adalah X-nya. Maka kita tulis X sama dengan A ditambah dalam kurung 9 dikurangi 1 dikalikan B. B-nya tadi kita ketahui 2. Berikutnya tahapannya X sama dengan 3 ditambah 8 kali 2. Hasilnya 19. Maka nilai X yang memenuhi deret tersebut adalah 19. Contoh di bidang konstruksi. Sebuah gedung mempunyai 4 kursi di barisan terdepan. Banyaknya kursi pada baris-baris berikutnya lebih banyak 3 kursi dibanding baris sebelumnya. Jika terdapat 8 baris kursi, tentukan jumlah semua kursi di dalam gedung tersebut. Nah, karena di sini ada kata-kata jumlah semua kursi, berarti kita akan menggunakan SN. Kita lihat cara menjawabnya. Apa yang kita ketahui, kita tulis dahulu. Kursi yang terdepan itu berarti kita anggap sebagai suku pertama. Ada 4. Kemudian selisih banyaknya kursi setiap baris adalah 3. Berarti bedanya 3. Kemudian banyaknya baris kursi ada 8. Berarti N-nya 8. Sehingga kita harus mencari S8 sama dengan berapa? S8 sama dengan setengah dikalikan 8, karena N-nya adalah 8, di dalam kurung atau dikalikan dengan penjumlahan dari 2A ditambah dalam kurung N dikurangi 1B. Setengah dikalikan 8 dalam kurung 2 kali 4, karena A-nya 4, ditambah 8 dikurangi 1 dikalikan 3. Hasilnya, tahapan berikutnya, S8 sama dengan 4 dikalikan dalam kurung 8 ditambah 7 kali 3. Nah, ini 7 kali 3 harus diselesaikan lebih dahulu, baru dijumlah dengan 8. Sehingga kita dapatkan S8 sama dengan 4 dikalikan 8 ditambah 21. 4 kali 29 hasilnya 116. Maka banyaknya kursi yang ada di dalam gedung tersebut 116 buah. Kalau di bidang industri, deret matematika juga bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya berikut ini. Perusahaan Genteng Sokajaya menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksi sebanyak 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya konstan, berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima? Berapa jumlah genteng sampai dengan bulan kelima? Nah, ini ada 2 pertanyaan. Berapa buah genteng yang dihasilkan pada bulan kelima, berarti kita mencari U5. Berapa jumlah genteng sampai bulan kelima, berarti mencari S5. Oke, kita lanjutkan bagaimana cara menjawabnya secara bertahap. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Tadi menghasilkan 3.000 buah genteng pada bulan pertama, maka suku pertamanya atau A-nya adalah 3.000. Kemudian penambahan produksinya 500 buah per bulan, maka bedanya adalah 500. Kemudian sesuai dengan pertanyaannya, U5-nya berapa, S5-nya berapa, berarti N-nya adalah 5. Kita jawab dulu untuk yang U5 menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. U5 sama dengan A ditambah 5 dikurangi 1 kali B. A-nya diganti 3.000, N-nya diganti 5, B-nya diganti 500. Sehingga hasilnya 5.000. Sedangkan untuk S5, dengan cara yang sama, dari rumus yang pendek, ini kita gunakan rumus yang pendek karena kita sudah mengetahui suku kelimanya.
diganti dengan 5, A diganti 3.000, dan U5 diganti dengan 5.000. Sehingga S5 itu sama dengan 5 per 2 dalam kurung 3.000 ditambah 5.000. Sama dengan 5 per 2 kali 8.000. Hasilnya adalah 20.000. Maka kita ambil kesimpulan akhir bahwa genteng yang dihasilkan pada bulan kelima adalah 5.000 buah dan jumlah genteng selama 5 bulan adalah 20.000 buah. Setelah kalian mempelajari modul ini, di bagian paling belakang ada lembar kerja yang bisa dikerjakan secara kelompok dan ada latihan soal yang dikerjakan secara mandiri. Selamat berlatih, selamat mengerjakan lembar kerja peserta didik maupun latihan soal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.